Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Arifin, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SDN Telogosari 4, Kecamatan Telogosari, Kabupaten Bondowoso. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan PEK 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saat ini saya mau membuat video pembelajaran tentang sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Kita bisa. Yes. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini biar ilmu kita barokah dan manfaat, berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, tentunya dengan sebuah harapan ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, menjadi bekal hidup kita, menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Ayo, saya tunjuk Ananda Jupri untuk memimpin teman-temannya untuk membacakan doa di depan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Baik anak-anak ya. Pak Guru ingin tahu gimana semuanya teman-temannya hadir semua pada hari ini? Ya, tidak ada yang tidak hadir ya. Ya. Baik. Baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, harum madaramu. Di sanalah aku berdiri dan bantu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, anak-anak, kita mengingat kembali tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat. Apa kira-kira kesepakatan kelas yang telah kita buat? Ayo. Duduk tertib. Ayo. Melaksanakan piket sebelum mulai pelajaran. Melaksanakan piket sebelum mulai pelajaran. Ya. Nah, itulah kesepakatan kita yang sudah kita sepakati. Kesepakatan itu harus diikuti, tidak boleh dilanggar ya. Barang siapa yang melanggar kesepakatan, berarti dia sudah melanggar tata tertib atau aturan yang telah dibuat. Pasti ada akibatnya. Apa akibatnya? Menjadi orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik. Siapa yang ingin jadi orang yang tidak baik? Tidak ada. Pasti semuanya menginginkan jadi orang yang baik. Baik, anak-anak. Sekarang kita mengingat kembali materi sebelumnya yang pernah Pak
Guru ajarkan? Ayo, Farel kira-kira ingat materi apa yang pernah diajarkan oleh Pak Guru sebelumnya? Ya, sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Di antaranya apa saja sholat yang 5 waktu itu? Ada berapa? Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat isya berapa rakaat? 4. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Berapa jumlah sholat keseluruhan dari zuhur sampai dengan subuh? Berapa jumlah rakaatnya? 17 rakaat. Kita berkewajiban melaksanakan sholat yang 5 waktu, jumlahnya 17 rakaat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Harus diingat-ingat, itu bukan hanya diingat tapi dilaksanakan. Terus anak-anak perlu diketahui ya, kita hari ini akan belajar tentang sholat Jumat. Ya. Kita ingat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu diantaranya melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan peserta didik. Mampu diantaranya menjelaskan keistimewaan hari Jumat dan alasan umat Islam melaksanakan sholat Jumat dengan baik. Itu salah satu tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentang sholat Jumat. Terus selanjutnya mengidentifikasi syarat wajib dan tata cara pelaksanaan sholat Jumat dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus mempraktikkan tata cara sholat Jumat secara sederhana. Nanti setelah kita diberi materi, nanti akan ada praktek tentang sholat Jumat. Selanjutnya menunjukkan sikap taat beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita tidak hanya belajar tentang tata cara sholat Jumatnya saja, tapi selain dari itu kita juga harus taat beribadah melaksanakan kewajiban kepada Allah yang berupa kewajiban sholat Jumat. Terus anak-anak, Pak Guru sekarang tanya ya, kira-kira menurut kalian gambarannya seperti apa? Kira-kira kalian untuk menjawabnya. Apa keistimewaan hari Jumat bagi umat Islam? Kira-kira apa? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Siapa kira-kira yang bisa menjawabnya tentang keistimewaan hari Jumat bagi umat Islam? Ya, Farel, coba. Perempuan memiliki kewajiban lain yang lebih besar dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Itu salah. Yang dimaksud di sini adalah keistimewaan hari sholat Jumat. Apa keistimewaannya? Ayo. Apa keistimewaannya? Hari Jumat merupakan hari Sayyidul Ayyam. Hari Jumat merupakan hari Sayyidul Ayyam. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam. Terus Kaisha sekarang, mengapa sholat Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki? Karena telah terjadi sunnah atau sesuatu yang tidak diinginkan akibat bercampurnya laki-laki. Ya. Selanjutnya, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat yang benar? Coba ilmiah, jawab gimana? Di antaranya adalah lebih besar, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Dan masih ada pesan-pesan lain yang harus kita lakukan di dalam melaksanakan sholat Jumat. Baik, anak-anak, kita simak video ini tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khotbah. Orang yang berkhotbah disebut khotib. Setidaknya ada 5 hal yang harus
yaitu sebagai berikut: memuji Allah, berselawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, berdoa untuk. Kita sudah menyimak tentang sholat Jumat. Tadi sudah dijelaskan mulai dari syarat-syaratnya sholat Jumat, dari yang wajib sampai kepada yang sunnah. Saya yakin kalau anak-anak sekarang ini menyimak dengan baik video pembelajaran tentang sholat Jumat tadi, saya yakin kalian akan paham tentang sholat Jumat. Nah, sekarang tanya jawab tentang video tersebut. Jadi kalian sudah menyimak tadi tentang video pembelajaran tentang sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu kan sama-sama merupakan kewajiban bagi umat Islam. Di orang yang sudah berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, hendaknya ia melaksanakan sholat Jumat. Jika tidak melaksanakan, mereka akan berdosa. Perlu dipahami bahwasanya pengertian wajib adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan akan mendapatkan dosa. Sholat Jumat merupakan sholat yang wajib dikerjakan oleh orang laki-laki. Perempuan tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau perempuan sholat Jumat? Boleh, tapi itu tidak wajib bagi perempuan. Diperbolehkan sholat Jumat. Apabila perempuan sudah melaksanakan sholat Jumat, maka ia tidak berkewajiban sholat zuhur. Baik anak-anak ya, dari video yang kita simak tadi, yang kalian simak tadi, muncullah beberapa pertanyaan. Di antaranya, apa pengertian sholat Jumat? Ya, ada yang bisa pada apa sholat Jumat itu? Sholat Jumat itu apa? Yuk, apa yang bisa menjawab? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Yuk, sholat Jumat itu adalah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat. Bisa saja seperti itu. Ayo apa lagi? Terus selanjutnya, apa hukum melaksanakan sholat Jumat? Hukumnya melaksanakan sholat Jumat itu apa? Fardu ain atau siapa yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat? Laki-laki yang sudah baligh dan berakal. Terus apa saja syarat wajib sholat Jumat? Ayo, siapa yang bisa? Apa saja syarat-syarat wajib sholat Jumat ilmiah? Ayo, apa saja syarat-syarat wajib sholat Jumat? Ayo, apa kira-kira syarat wajib bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat? Artinya sesuatu yang harus dilakukan. Datang sebelum khutib. Datang sebelum khutib naik mimbar. Datang sebelum khutib naik mimbar. Apalagi? Sekarang kita membentuk kelompok, mengerjakan LKPD rubrik aktivitas kelompok. Ya. Ini dan kelompok 1. Jadi kita kerjakan secara berkelompok pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam
kelompok 1 untuk ke depan. Kelompok 1 ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ayo, perwakilan saja, tidak apa-apa. Ayo. Semua, tidak apa-apa. Ayo. Membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan dibacakan. Silakan, kelompok 1 sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Beri aplaus, beri tepuk tangan anak-anak ya. Kita sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Silakan kembali ke tempatnya lagi, silakan. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang akan membacakan tugas kelompoknya? Terima kasih. Kelompok 2 ternyata juga baik. Silakan tepuk tangan anak-anak, beri aplaus ya. Nah, silakan kembali lagi ke tempatnya. Sekarang saya Pak Guru ingin tahu hasil kerja dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 semuanya. Depan. Ya, silakan presentasikan hasil kerja kalian. Ya, bisa juga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempat semula. Anak-anak, ingat bahwasanya sholat itu baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, termasuk juga yang kita pelajari di sholat Jumat, ada syarat, ada rukun yang harus dipenuhi. Sholat itu syaratnya kalau tidak dipenuhi, rukunnya tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah atau sholat itu tidak akan diterima. Masih ingat tentang rukunnya sholat? Ada berapa rukunnya sholat? Ayo ingat, mari kita baca bersama-sama tentang syair tentang rukun sholat yang 17. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Dua sempurna takbiratul ihramnya. Tiga berdiri pada sholat.
kelompok 1. Silakan. Kelompok 2 menuju stasiun GIM. Kelompok 3 menuju stasiun Apple Learning. Menuju stasiun visual ya. Yang kelompok 3 menuju stasiun visual. Ya, sekarang kita putar ya, yang stasiun transportasi pindah ke kelompok 1 pindah ke stasiun GIM. Yang stasiun GIM pindah ke stasiun visual. Terus putar yang ke sana. Ini yang kelompok 3 di stasiun literasi. Ya, sudah sekarang ya. Yang stasiun visual motor sudah sana. Stasiun literasi putar juga ke stasiun GIM. Baik, anak-anak ya, tugas kita, tugas kelompok sudah selesai. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Di mana tempat kelompoknya tadi? Hasil kerjanya dibawa, hasil kerjanya dibawa semuanya, dibawakan. Ya, permainan stasiun center sudah selesai. Saatnya sekarang ke poin yang nomor 4 yaitu stasiun active learning. Waktunya mempraktekkan sholat Jumat. Nah, per kelompok saya ambil yang laki-laki. Dari kelompok 1 yang laki-laki, kelompok 2 yang laki-laki, kelompok 3 yang laki-laki ke depan untuk mempraktekkan sholat Jumat. Ada satu yang harus jadi imam karena sholat Jumat itu terdiri dari imam dan makmum. Ke depan, coba praktekkan sholat Jumat yang benar.
tugas perorangan. Kalian masih ada tugas, yaitu tugas individu mengerjakan tugas perorangan. Ini tugas individu ya, tugas perorangan bukan tugas kelompok. Ini dikerjakan masing-masing, tidak boleh dikompromi dengan temannya. Ya, sudah semua anak-anak ya? Tolong kumpulkan ke ketua kelompoknya, mengumpulkan ke meja Pak Guru di depan. Tugas kita hari ini yang berkaitan dengan pembelajaran salat Jumat sudah selesai. Ingat bahwa salat Jumat itu merupakan salat yang diwajibkan bagi umat Islam laki-laki, tidak diwajibkan bagi seorang perempuan. Tapi perempuan boleh salat Jumat. Ketika perempuan salat Jumat, maka dia tidak berkewajiban untuk salat duhur. Salat Jumat itu terdiri dari beberapa rakaat? 2 rakaat. Terus salat Jumat dilakukan atau dilaksanakan 1 minggu sekali, tepatnya pada hari Jumat. Pelaksanaannya waktu duhur. Terus salat Jumat itu makmum atau jemaahnya keseluruhannya paling sedikit terdiri dari berapa orang? 40 orang. Terus di sana ada khotib atau orang yang membaca khutbah. Baik anak-anak, materi selanjutnya adalah sholat duha. Jadi berikutnya atau pembelajaran berikutnya hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Selanjutnya sholat duha. Jadi selanjutnya pembelajaran kita adalah sholat duha. Mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Mari bersama-sama membaca doa dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin.